Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya. rajin ngaji dan baca doa, Saya. peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Yang ada di studio semuanya tetap semangat? Semangat. Harus semangat dong karena kita belajar Quran. Adik-adik soleh yang ada di rumah, yang semuanya menyaksikan program Anak Soleh pada kesempatan ini, alhamdulillah Kak Ruslan masih bersama dengan kalian dalam program apa dulu? Program Anak Soleh. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik soleh di seluruh tempat yang berada di Gorontalo. Seperti biasa, Kak Ruslan senantiasa ditemani sama kakak yang paling ganteng. Adik-adik soleh di rumah kenal siapa namanya kakak itu? Siapa dulu namanya? Yang di studio siapa namanya? Oh, Kak Habib. Ternyata mereka sudah hafal namanya Kak Habib. Kalau begitu berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh. Yang ada di rumah juga disapa Kak Habib. Halo anak-anak yang lagi di rumah, hari ini tetap semangat ya, kayak Kak Habib semangat. Ya, harus semangat dong Kak Habib karena kita bersama dengan anak soleh ini. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio saat ini, agar supaya pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya setiap kegiatan dimulai dengan membaca doa. Hafal doanya kan? Bagaimana posisi doa? Anak-anak soleh yang ada di rumah, posisi doa. Kita berharap mudah-mudahan dengan doa ini Allah kabulkan, kemudian kita dijadikan anak yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti bacaan Kak Ruslan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Sekarang adik-adik soleh yang ada di rumah, Kak Habib yang ganteng luar biasa, serta yang ada di studio saat ini, Kak Ruslan akan mengajarkan ada beberapa huruf dalam Al-Quran yang sering salah dalam pengucapan. Padahal mudah.
huruf-huruf ini hanya pada awal-awalnya yang kita hafal. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 29. Nah, sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan ada 3 huruf bacaan huruf hijaiyah yang benar dan tepat. Huruf apa saja itu? Yang pertama ada huruf ba. Ini huruf apa? Ba. 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 Bilang ba. Ba. Nah, bagaimana cara mengucapkan huruf ba yang benar? Perhatikan ya, adik-adik soleh di rumah. Cara mengucapkan huruf ba yang benar, yakni bibir atas dan bibir bawah harus ketemu. Ba. Ba. Coba bilang ba. 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 Baba. Baba. Bibi. Bibi. Bubu. Bubu. Babi bu. Babi bu. Ba. Bi. Bu. Ba. Bi. Bu. Ba. Bi. Bu. Bibir atas, bibir bawah ketemu. Ba. Oke. Kemudian abe. Ibe. Ube. Abe, ibe, ube. Coba. Abe. Ab. Abe. Ab. Ibe. 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 Ube. Ube. Oke. Abba. Ibi. Dan Ubu. ubu. Ini pakai tasdidnya. Abba, ibi, ubu. Abba, ibi, ubu. Ini huruf ba. Bagaimana cara pengucapannya tadi? Bibir atas, bibir bawah harus ketemu. Jadi pengucapannya ba. Ba. Ya. Ada beberapa kesalahan dalam pengucapan huruf ba, Kak Habib. Dengan adik-adik soleh yang ada di rumah. Pertama, dalam mengucapkan huruf ba itu salah ketika bibirnya itu terlalu dilipat. Ba. 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 Nah, ini salah. Ba. Jangan dilipat ke dalam, tidak usah. Biar saja ba. Ba. Tidak usah ba. Ba. Bi. Bu. Nah, salah ini bacaannya. Tidak boleh diucapkan dengan model begini. Ba. Bi. Bu. Babi bu. Salah. Itu cuma orang apa namanya itu ya? Big Boss. Iya, iya, iya. Babi bu. Babi. Kemudian yang kedua kesalahannya itu terkesan ada bacanya seperti ba. 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 Iya. Ada ba. Nah, ini salah. Tidak boleh mengucapkan begitu. Ba atau ba. Bi. Bu. Ini salah. Bagaimana yang benarnya? Ba. Bi. Bu. Babi bu. Abe, ibe, ube. Coba. Babi bu. Babi bu. Sama-sama. Babi bu. Aba, ibe, ube. Aba, ibe. Sama-sama ayo. Abe, ibe, ube. Abe, ibe, ube. Boleh? Yang di rumah coba sama-sama. Aba, ibi, ubu. Aba, ibi, ubu. Tidak boleh dibaca aba, ibi, ubu. Tidak bisa. Salah cara pengucapannya begitu. Aba, ibi, ubu. Kalau dipantulkan abe, ibe, ube. Kalau sendirinya ba, bi, bu. Ya, ini huruf ba. Yang kedua yang kita pelajari adalah huruf ta. Ta. Ya, ta. Bagaimana cara pengucapan huruf ta yang benar? Ya ini ujung lidah menyentuh gigi bagian atas, seri atasnya. Ta. Ta. Di ta. 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 Jangan digigit. Ta. Ti. Ta. Tu. Bukan. Salah. Ta. Ta. Ti.
tu. Ta, ti, tu. Nah, tatitu, tatitu. Ya, Tati. ini pengucapannya. Jadi lidah, ujung lidah menyentuh gigi bagian atasnya ya. Di ini tatitu. Kesalahannya di mana? Pertama adalah cara mengucapkannya yang salah huruf ta itu terlalu berlebihan dalam mengeluarkan anginnya. Jadi terkesan ta, ti, tu, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ini salah. Tidak bisa baca ta, ti, tu. Nah, tidak boleh bacanya seperti ini. Desisannya atau namanya hamas. Cara mengeluarkan nafasnya tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, di saat dia sukun terkesan huruf ta-nya itu ada ketambahan huruf sa. At, it, ut. Nah, ini salah. At, it. Ini orang baca kan begini kan? It, kemudian ada ut. Ya. Tidak boleh ada desisan, ya. Ada desisan yang terlalu kuat sehingga terkesan ada ketambahan huruf. At, it, ut. Nah, bacaan yang benar bagaimana? At, dirasa saja seperti H yang keluar atau ada hanya angin yang keluar. At, it, ut. Tidak boleh at, it, ut. Aima malakat. Nah, ini sudah ketambahan huruf itu Kak Habib. Tidak bisa. Jadi desisan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. At, it, ut. At, it, ut. At, it, ut. Tatitu. Tatitu, at, it, ut. Tatitu, at, it, ut. Coba sama-sama. Tatitu, at, it, ut. 1, 2, 3. Tatitu, at, it, ut. Tatitu, at, it, ut. Di rumah mengikuti. At, it, ut. Tatitu, at, it, ut. Bisa kan? Mudah kan? Ini penyebutan huruf ta. Kalau dia bertasdid seperti apa? Atta. Kemudian ada iti. Kemudian ada utu. Kalau dia bertasdid utu. Atta, iti, utu. Atta, iti, utu. Atta, iti, utu. Itu bertasdidnya. Kalau dia sukunnya at, it, ut. Salahnya di mana? At, it, ut. Kalau bacaannya begitu itu salah pengucapannya. Kemudian ta, ti, tu. Tidak boleh berlebihan dalam nafasnya. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ini kesalahan dalam membaca huruf apa? Huruf ta. Baca huruf ta. Yang benar seperti apa? Ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. Jadi ta. 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 Ti. Ti. Tu. Tu. Tati tu. Yang terakhir huruf apa? Sa. 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 Ya, huruf sa. Sa. Si. Si. Su. Ada su. Sa, si, su. Ya. Kesalahannya kebanyakan adalah orang mengganti huruf sa menjadi huruf sa. Nah, jadi sa dibaca sa. Misalnya sulasi dibaca sulasi. Agak susah. Biasanya di kitab kalau oma-oma mengaji kan begitu. Namanya tadarus, tadaturus. Sehingga tak salah-salah. Sa, si, su. Cara pengucapannya ujung lidah menyentuh gigi, ya, di antara gigi atas dengan gigi bawah. Sa. Ta. Sa. Ta. Sa. Nah, agak senyum. Ta. Ta. Ta, si, su. At, is, us. Kemudian atas, isi, usu. Asa, isi, usu. Sa, si, su. Basa, bisi, busu. As, is, us. Nah, mudah kan?
Mudah. Mudah? Coba paling terakhir kita ulang dari awal sampai akhir. Sama-sama. Babibu. 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 Aba ibe ube. Aba ibe ube. Aba ibi ubu. Aba ibi ubu. Aba ibi ubu. Aba Ibi ubu tatitu. Tatitu. At it ut. At it ut. At it ut. At it ut. Atta iti utu. Ata iti ut. Atta iti utu. Ata iti. Atta iti utu. Satisu. Sisu. Basa bisi busu. Basa bisi busu. As is us. As Ah, is us. inilah beberapa huruf yang tepat. Ada huruf ba, huruf ta, huruf Sa. huruf apa dulu ini yang terakhir? Huruf Sa. sa. Teman-teman di rumah huruf apa? Sa. Sa, ba, ta, sa. Tidak boleh lagi salah. Salah kalau di huruf ba apa? Pertama, harus ulang. Terlalu melipat bibir. Ba. Ini tidak boleh. Ba. Tidak boleh ya. Harus baca ba. Bibir dengan atas yang bawah bertemu. Ba. Ba. Tidak boleh ba. Atau yang kedua kesalahannya ba. Ha. 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 Ini salah. Yang kedua ada huruf ta. Kesalahannya huruf ta bagaimana? Dia terlalu berlebihan dalam ada desisan. At, it, uts, at, it, uts. Ini salah. Sebenarnya adalah mengucapannya itu ujung lidah menyentuh gigi bahagian atas. Ta. Ta. Kalau dia sukun tidak boleh ada ketambahan huruf. At, it, uts. Karena ada begitu orang mengajinya bagus, suaranya luar biasa, nadanya masya Allah. Auma malakat, aima, ini malakat. Padahal tidak seperti itu. Ini kalau dari sisi lahja orang Arabnya, cara membaca orang Arab sebenarnya ini menyalahi kaidah bacaan orang-orang Arab bagaimana cara bacaan yang benar. Sa, si, kemudian terakhir ada huruf sa, si, su. Tidak boleh diganti menjadi sa, si, su. Ini huruf sa. Ujung lidah menyentuh antara gigi atas gigi bawah. Sa. Sehingga terkesan digigit. Sa. Terkesan digigit. Sa. Coba. Sa. Ya, mudah kan hari ini belajarnya huruf ini? Huruf ba, huruf ta, huruf Sa. sa. Nanti teman-teman di rumah mengulangi ya, diulang-ulang. Kuncinya harus diulang. Ulang. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, inilah pembelajaran kita untuk huruf hijaiyah yang 3 hal tadi. Ba, ta, dan huruf Sa. sa. Setelah ini kita akan belajar bagaimana menerapkan 3 huruf ini dalam ayat surahnya, surah Al-Bayyinah. Penasaran bagaimana? Sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Adik-adik soleh yang di rumah, bagaimana masih bersama dengan Kak Ruslan? Ya pasti dong. Alhamdulillah sekarang kita akan belajar surah Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Nah di surah Al-Bayyinah ini kita akan terapkan dari huruf-huruf yang kita telah pelajari tadi. Ada huruf ba, huruf ta, kemudian ada huruf sa. Nah, sebelum kita yang akan membaca, kita dapat teman baru.
teman kita yang ada di rumah mengirimkan video hafalan atau bacaan surah Al-Bayyinah. Penasaran siapa dia? Kita lihat dulu ya, baru kita kenalan. Inilah dia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Luar biasa teman kita tadi namanya siapa? Muhammad Alif Kasim. Siapa teman kita namanya tadi? Muhammad Alif Kasim. Berikan salam sama Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Mudah-mudahan Muhammad senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari kami ya, dari TPQ Ulul Albab Limboto. Salam kenal, kita dapat teman baru. Tadi dibacakan atau dihafalkan surah apa tadi namanya? Apa dulu Kak Habib? Kak Ruslan lupa. Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Coba dilihat mana surah Al-Bayyinahnya. Masya Allah sudah didapat. Ya, Kak Ruslan ingin menyampaikan bahwa tadi kita belajari huruf ba, huruf ta dengan huruf ta. Kita lihat penerapan huruf itu di surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Perhatikan ya teman-teman yang ada di rumah, apalagi yang ada di studio sekarang bersama dengan Kak Ruslan. Kak Ruslan akan membacakan surah Al-Bayyinah ini, tetapi hanya menekankan pada 3 huruf saja. Huruf ba, huruf sa, dengan huruf ta dengan huruf apa? Sa, dengan huruf sa. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Bi kan? Ada bi, tidak boleh bi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada kata hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yat. Nah, tadi kan huruf ta kan? Yat. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yat. Nah, tidak boleh yatlu, tidak bisa. Yatlu suhufan mutahharah fiha kutub. Nah, fiha kutubu. Huruf ta dengan bu. Kutubun, kan? Kutubun. Ada ta dengan huruf ba. Kutubun. Nah, ini kan?
Huruf ta tadi kita pelajari. Kemudian ada huruf ba. Ta, ba. Fiha kutubu. Fiha kutubum. Apa? Hafal, siapa yang hafal? Siapa? Ayo. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, perhatikan huruf ba dengan huruf tanya ya, dengan huruf sa-nya. Wa ma tafarraqal ladzina utu. Nah, tak lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Nah, kitaba, utul kitaba illa mim ba lagi. Illa mim ba'di ma ja'at. Nah, tak lagi taskunnya. At ma ja'at humul bayyina. Humul bayyina. Ma ja'at humul bayyina. Wa ma umiru illa liya'budu. Ba lagi. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wadzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, ada lagi tak? Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi wal musyrikina. Kalau ra kemarin kita pelajari. Jadi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul ba'a. Rupa lagi. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ra kita pelajari kemarin, baris i, bunyi i harus dibaca tipis. Syarrul bari, syarrul syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul lagi. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Tidak boleh bariyah. Jazaohum inda rabbi. Rabb kita pelajari. Kemudian huruf ba tadi kita pelajari. Jazaohum inda rabbihim inda rabbihim jannatun tajri min jannatu adnin jannatu adnin masih lagi tak kan? Jannatu adnin tajri. Jadi harus dibaca tipis. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ba masih ada? Khalidina fiha abada. Ba tidak boleh abada, tidak bisa. Abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya lagi. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, inilah cara bacaan surah Al-Bayyinah. Kalau saya ingatkan, kita sudah pelajari huruf ra, kemudian huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Nah, penerapannya ada di surah Al-Bayyinah. Keempat huruf yang kita pelajari ini sudah ada di ayat surah
Ina. Surat apa tadi? Alah, surat apa? Teman-teman di rumah, namanya tadi surat apa yang kita baca? Surat apa? Al-Bayyinah. Penerapan dari huruf-huruf yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kak Habib mau tanya apa yang tidak dipahami yang Kak Ruslan jelaskan tadi? Di huruf ro, huruf ba, huruf ta, huruf sa yang di surah Al-Bayyinah. Apa kira-kira? Ada tidak? Atau Kak Ruslan baca kembali ya? Lihat baik-baik. Penekanannya hanya pada 4 huruf tadi. Ro, ba, ta, sa. Ro, ba, ta, sa. Ada beberapa di sini. Yang pendek-pendek lihat ayat keduanya. Ayat keduanya ada huruf ro. Kemudian ini penyenekannya di ayat kedua, ini huruf ro. Ro, rasulun minallahi yat. Kemudian ada tak yang sukun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Jadi ada huruf ra, kemudian huruf ta. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Nah, inilah cara penerapan huruf ra, huruf ba, huruf ta dengan huruf sa dalam ayat, khususnya surat Al-Bayyinah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, rajinlah mengulang-ulang bacaan, mempraktekkan huruf-huruf yang sudah Kak Ruslan tunjukkan tadi. Mudah-mudahan dengan mengulang itu kita semakin lancar. Kalau lancar bacaannya, pahalanya berlipat ganda dalam menghafal atau membaca Al-Quran. Itulah keistimewaan bacaan Al-Quran. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan ada di studio, setelah ini Kak Ruslan akan berkisah. Kisahnya sangat menarik. Supaya lebih penasaran, sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Adik-adik soleh yang ada di rumah, alhamdulillah masih bersama dengan Kak Ruslan. Pada kesempatan ini, Kak Ruslan akan bercerita tentang suatu kisah yang terjadi di zaman dahulu. Dahulu itu ada orang yang seorang petani yang kebunnya besar sekali. Suatu ketika di daerah dia punya kampung itu, di kampungnya tertimpa kekeringan. Tidak ada hujan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak kena hujan. Akhirnya kekeringan. Karena kekeringan, semua sumur-sumur atau sumber-sumber air di kampung atau di daerah itu sudah tidak ada lagi yang ada airnya, sumurnya kering karena panas matahari. Nah, ada seorang petani, tahu petani kan? Ini, lihat petani yang bawa-bawa cangkul. Tahu cangkul? Apa cangkul? Tahu kan cangkul? Pernah lihat cangkul kan? Ya, pacul. Kalau di kita namanya pacul. Cangkul itu pacul. Setiap hari dia pergi di kebunnya dia. Nah, di kebunnya seorang petani ini, di kebun petani ini ada satu sumur. Nah, tahu sumur kan? Bagaimana sumurnya? Nah, ini sumur. Nah, sumur. Tahu sumur? Parigi. Kalau bahasa kita namanya parigi. Ini sumur. Oh yes, parigi bukan sumur Iya, parigi. Nah, parigi ini ada di kebunnya petani tadi. Petani yang tadi mana? Oh iya, ini petani. Di petani ini kebunnya luas. Ternyata di tengah kebunnya itu ada sumur atau ada mata air. Dan airnya deras sekali. Banyak. Dia punya air di dalam sumur itu tidak habis-habis.
Nah, kejadian ini atau keadaan ini diketahui oleh masyarakat setempat. Orang-orang tahu, kita orang punya sumur di kampung ini ada habis akan air. Baru pergi di mana mau cari air akan? Ternyata masyarakat tahu bahwa ada sumur yang di rumahnya Pak Petani. Ya, di rumahnya Pak Petani yang ini ada sumur di kebunnya dia yang airnya banyak. Sehingga pada saat itu semua orang berinisiatif, bagaimana orang mau pergi di kebunnya itu petani itu. Semua datang. Akhirnya orang datang, beberapa orang datang. Kemudian mereka saksikan, iya betul, ada air banyak di sumur, banyak sekali. Akhirnya ada orang baku panggil dengan orang lain, bawa ember, bawa gelong, bawa apa lagi? Bawa sisiru? Tidaklah, hanya bawa ember, bawa loyang, bawa tempat untuk mengisi air. Datanglah orang pergi di kebunnya petani yang tadi, mengambil dengan satu tujuan, ambil air minum, karena di kampung tidak ada air, kan? Semua datang, setiap hari semakin banyak, karena memang airnya hanya ada di sini, tidak ada di tempat yang lain. Ternyata ini petani, ya, ini petani luar biasa. Petani ini ternyata dia tidak mau kalau orang itu datang di kebunnya dia mau ambil air. Malas dia, ini orang ini tidak tahu tanaman saya nantinya akan rusak, nantinya seperti ini. Saya tidak mau kebun saya ini didatangi oleh banyak orang. Akhirnya terpikirkan di otaknya Pak Petani ini, supaya orang tidak mau datang Pak saya kobong hanya ambil air ini, saya mau tutup ini air. Akhirnya dia tutup itu sumur atau mata airnya dia sumbat, dia tutup. Kalau itu orang ditulis tidak boleh lagi ambil air di sini. Airnya sumurnya sudah dikunci. Nah, dia kunci, tidak ada lagi orang mau ambil air. Akhirnya apa yang terjadi? Karena keadaan itu petani sudah tutup ini, dia punya sumur yang ada di kebunnya dia. Masyarakat sudah tidak bisa lagi ambil air. Akhirnya masyarakat ini tuh mencari tempat lain untuk bisa mengambil air. Kasihan tempatnya sudah di tempat yang jauh sekali. Karena di sini Pak Petani tidak mau kasih kan, dia punya air, tidak mau dikasih. Masyarakatnya itu sudah pergi jauh, ambil bawa gelong, bawa loyang, bawa ember, pergi di tempat yang jauh sekali lagi, kasihan, sudah berkilo-kilometer. Akhirnya tiba-tiba suatu saat ini pemilik kebun ini atau petani ini meninggal dunia. Orang langsung bilang, tobat, mati. Rasa bagaimana dia bunggili. Tahu bunggili kan? Bakhil artinya tidak mau kasih. Bagaimana itu? Bukan mati dia, meninggallah dia. Di saat dia meninggal, orang semua kan banyak yang marah. Tiba-tiba ada di masyarakat itu seorang tokoh agama yang ahli dalam ibadah, rajin sholat, dia yang tukang ba'ajan, dia rajin puasa, pokoknya dia rajin ibadah sekali. Dia terkenal orang yang paling taat dalam ibadah di kampung itu. Setelah orang ini meninggal, beberapa hari setelahnya, orang alim ini tidur, kemudian dia bermimpi. Dia dapat mimpi di petani ini yang batu tutup ini parigi. Dia dapat mimpi, dalam tidurnya dia dapat mimpi ini petani ada minta tolong saya. Nah, orang alim ini sampaikan, kenapa? Petani ini bilang, saya punya mata buta. Padahal dulu waktu masih hidup saya ini masih bisa melihat. Orang alim ini tanya sama petani tadi, kenapa kau buta? Dia teringat, wahai orang alim, sesungguhnya saya ini buta diakibatkan karena dulu waktu masih hidup teman-teman soleh yang ada di rumah, ada sumur di kebunnya saya. Tapi karena saya tidak mau terganggu, akhirnya sumur itu saya tutup. Saya minta tolong sama Anda wahai orang alim, tolong dibuka kembali itu sumur itu parigi yang saya ada tutup, buka ke sana. Tolong bukakan ke sana. Saya ini buta diakibatkan tidak mau berbagi. Mata air saya tutup waktu saya masih hidup, sekarang Allah butakan saya punya mata. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak mau berbagi. Allah sudah butakan mata hati saya.
sehingga saya sudah tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Nah, inilah yang terjadi. Setelah itu orang alim ini tersadarkan, astagfirullahaladzim. Dia datangi keluarganya, kemudian menyampaikan, sesungguhnya saudara kalian yang telah meninggal ini, yang punya kobong ini, kemudian di dalam kebunnya itu ada parigi, yang dahulunya orang ambil air di situ, kemudian dia tutup pariginya, makanya orang sudah tidak bisa ambil air. Akhirnya dia sampaikan, tolong dibuka kembali ini mata air atau sumur atau parigi airnya dibuka. Setelah dibuka baru itulah dimimpi lagi oleh orang alim ini, ternyata dia sudah bisa melihat kembali sebagaimana biasa. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kalau kita punya kelebihan tidak boleh ditahan-tahan. Kalau ada kelebihan harta diberikan kepada orang lain. Kalau sudah mau sekolah, orang tua kasih uang misalnya 5.000, kan? Alhamdulillah kita dapat uang 5.000. Ada belanja misalnya 3.000, lagi sisa 2.000 kan? Sisa 2.000, kita cari orang yang susah. Mana teman kita yang susah Kau tidak beli gula-gula, ini saya kasih kemarin uang 1.000, beli gula-gula. Tidak boleh pas makan es krim atau gula-gula di sekolah, baru orang yang tidak bawa jajan kamu kasih kasih gahar atau kasih palatonya, enak. Tidak bisa begitu. Itu namanya menzolimi orang lain. Kita dianjurkan untuk bisa berbagi, kasih orang, kasih teman-teman kita yang susah, supaya tidak terjadi seperti ini. Tukang kebun atau petani ini yang dimana karena tidak mau berbagi dengan orang, dia menzolimi orang lain dalam arti dia menutup itu pintu sumurnya atau mata airnya dia tutup, sehingga Allah bangkitkan dia di kuburan itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Jadi dia tidak bisa lihat, tolong saya. Hanya yang diminta apa? Banyaklah memberi, banyaklah berbagi, tidak boleh menzolimi orang. Allah bilang apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia bilang sama Allah gitu. Kalau ada kelebihan harta, Allah bilang apa? Bagikan sama orang lain. Jangan sampai nanti mati baru dia bilang apa? Ya Allah, kasih hidup kembali ulang saya ya Allah. Allah tanya, siapa mau kasih hidup ulang? Saya waktu itu bunggili ya Allah. Saya waktu itu tidak kasih orang ya Allah. Kalau orang meminta saya bilang tidak ada, padahal ada ya Allah. Saya menyesal hari ini ya Allah. Hidupkan ulang saya. Allah tanya, mau apa kalau mau kasih hidup ulang? Saya mau berinfak, saya mau bersedekah, saya mau berbagi. Kalau saya punya ada jajan 5.000, kalau kelebihan saya mau kasih sama teman-teman yang lain ya Allah. Biar nanti saya yang cuma makan satu, yang penting teman-teman lain bisa makan yang banyak. Luar biasa. Diajarkan kita untuk saling memberi, tidak boleh bakhil, tidak boleh bunggili. Harus rajin memberi teman-teman soleh yang di rumah. Bahkan Allah bilang kalau kita orang rajin bakase itu sama dengan menanam satu pohon. Dari satu pohon satu biji hidup satu pohon. Satu pohon ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 buah. Setiap tangkai itu ada 100 buah. Berarti berapa? Yang ditanam satu dia balas 700 kali lipat. Asal mau memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah bilang, saya akan kasih lebih banyak lagi dari apa yang kamu kasih saat ini. Kalau hanya 700 kali lipat itu sedikit. Allah bilang, saya mau kasih lebih banyak dari itu. Asalkan kamu semakin ikhlas dalam memberi. Kalaupun tidak boleh memberi dalam bentuk uang, minimal memberi dalam bentuk senyuman. Bagaimana senyum? Biar habong Allah tidak apa-apa. Tahu habong tidak ada gigi di depan, misalnya jatuh dia punya gigi satu, baru saya senyum tidak ada gigi, tidak apa-apa. Karena senyum tidak ditentukan oleh gigi.
Senyum, assalamualaikum. Salam kan sama teman-teman, assalamualaikum. Kemudian senyum, tidak boleh, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang semua lari, tapi kalau senyum, assalamualaikum. Semakin kita banyak senyum berarti kita banyak sedekah. Rasul sampaikan, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Semakin sering kita senyum sama orang, sama teman-teman, sama saudara, sama om-om, sama semua orang manusia, maka Rasul bilang kamu semakin banyak bersedekah asalkan banyak senyum. Coba Kak Ruslan mau lihat bagaimana senyum terbaik. Ini coba mana senyumnya yang paling baik. Satunya lagi mana senyumnya? Wah, begitu senyum. Senyum itu kelihatan gigi sedikit. Senyum Pepsodent namanya, kelihatan gigi. Coba yang satu mana senyumnya? Ya, Masya Allah, luar biasa. Yang satunya lagi, senyumnya mana? Mana senyum? Teman-teman di rumah, bagaimana senyumnya yang terbaik? Ya, senyum, seakan kelihatan gigi sedikit. Tidak ada oleh marah-marah terus. Kalau kuat marah, nantinya biar masih kecil, tapi mukanya sudah tua sekali. Kenapa? Karena kuat marah. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah jangan pernah menzolimi orang lain. Banyaklah berbagi, merasakan kesusahan orang lain, supaya di saat kita susah nanti, di saat kita lagi susah, karena kita berbuat baik kepada orang, maka orang akan ingat kita terus. Bahkan sudah mati pun, kita orang semua mati, pas sudah mati ke sana, orang akan ingat kebaikan kita terus. Semakin banyak kebaikan yang dibuat, akan semakin banyak orang mengingat kebaikan-kebaikan kita. Kalau sudah banyak yang ingat kebaikan, maka banyak yang berdoakan. Makanya dia doakan, ya Allah, ampuni kesalahan orang ini ya Allah, karena dia sudah membantu sama saya ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburannya orang ini ya Allah, karena dia sudah membantu saya ya Allah waktu saya masih susah. Orangnya baik sekali. Dia kalau ada kelebihan dia bagi sama orang. Kalaupun dia butuh, dia lihat orang lagi butuh sekali, dia akan kasih sama orang itu semua itu ya Allah. Maka luaskan kuburannya. Semakin banyak orang yang mendoakan, semakin bagus untuk kita. Dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Di surga itu, di kuburan itu menakutkan. Ada orang yang datang masuk lewat kuburan atau masuk di kuburan pas dia meninggal, kuburan bilang, kamu yang saya ada tunggu-tunggu kamu. Kenapa? Jadi orang yang meninggal ini ketakutan. Kenapa? Karena dulunya kamu yang paling jahat dengan orang, tidak mau berbagi dengan orang. Makanya kamu saya akan siksa terus-menerus. Masya Allah. Ini beberapa hikmah dari kisah yang terjadi pada kesempatan ini yang Kak Ruslan kisahkan. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyaklah memberi, jangan pernah memilih siapa yang dikasih, kemudian berusaha untuk berbuat baik dan jangan pernah menzalimi orang lain. Ini beberapa hal yang bisa Kak Ruslan sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi bagi kita semuanya, khususnya adik-adik soleh yang ada di rumah. Pada akhirnya di penghujung acara ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semua apa yang kita lakukan ini dan mampu mencerdaskan serta mensolehkan anak-anak soleh yang ada di rumah kita sekalian. Dan jangan lupa saksikan anak soleh di TVRI. Marilah kita tutup dengan doa, karena tadi kita buka dengan membaca doa. Kita tutup dengan doa. Bagaimana posisi doa? Tangannya adik-adik soleh yang ada di rumah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti Kak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri.